Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NPM 502040 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas 4, 5, dan 6. Simak video ini sampai selesai ya. Pertama, ada pengertian buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen, atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan sehingga kemungkinan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan menambah kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, guru, dan siswa. Pengembangan atau penambahan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Kegiatan-kegiatan dalam buku siswa sebisa mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa, guru, sekolah, dan lingkungan. Pada beberapa bagian dalam buku siswa ini diberikan ruang bagi siswa untuk menuliskan laporan, kesimpulan, penyelesaian soal, atau tugas lainnya. Namun sebaliknya dalam menuliskan berbagai tugas tersebut siswa dapat tidak terpancang pada suatu ruangan yang diberikan. Kedua, ada pengertian buku guru. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran. Pada setiap bab disesuaikan dengan buku siswa. Buku guru berisi, yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi relatif. Selanjutnya, berbagai teknik penilaian peserta didik, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Dan petunjuk penggunaan buku peserta didik. Selanjutnya, buku guru dan buku siswa kelas 4, 5, dan 6 terdiri dari 9 tema, diantaranya sebagai berikut. Kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, berhemat energi. Tema 3, peduli makhluk hidup. Tema 4, berbagi pekerjaan. Tema 5, pahlawanku. Tema 6, cita-citaku. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan tema 9, kayanya negeriku. Kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Tema 5, ekosistem. Tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Dan tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kelas 6, tema 1, keselamatan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Tema 7, kepemimpinan. Selanjutnya, pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapai kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Manfaat silabus yang pertama yaitu silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengambilan penilaian. Serta silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran karena sumber pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu standar kompetensi dasar. Yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. RPP ini merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti dan dijabarkan dalam silabus. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdiri atas komponen-komponen berikut. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kelas dan semester, materi esensial atau pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.